Tenses yang sangat penting untuk dipelajarin dalam gramatikal bahasa Inggris. Miss akan explain definition simple past tense, kemudian ada adventure, ya rumusnya, example of simple past tense, kemudian penggunaan to be, was, and were, and ada adverb of time dalam simple past tense apa saja yang digunakan keterangan waktu. Oke, tetap stay tune di channel English Teacher Syafina Putri. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay, kita masuk ke definition of simple past tense. This is used to express events that occur in the past or already past. Jadi kalau dikatakan definisi dari simple past tense ini, tenses yang mendeskripsikan atau menjelaskan suatu kalimat yang berisikan tentang kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu di masa lalu. Nah, berarti kita ingat yang kalau ingat di masa lalu itu ingat aja simple past tense. Nah, itu dia definition-nya. Oke, tadi udah tahu ya definition of simple past tense. Nah, yang kedua ini kita harus tahu rumus dari simple past tense, baik secara verbal maupun nominal. Miss, maksudnya apa sih yang verbal? Nah, verbal itu dia rumus dalam bentuk penggunaan kata kerja. Nah, sedangkan nominal itu rumus untuk penggunaan noun ataupun adjective. Nah, kita bahas yang rumus untuk bagian verbal dulu. Ya, itu di dalam kalimat positif, negatif, maupun interrogatif. Nah, untuk yang kalimat positif, subjek diikuti dengan kata bentuk kerja kedua, verb to, plus object plus adverb. Nah, jadi ingat, kalau simple past tense dalam bentuk kalimat positif itu kata kerjanya diubah dari bentuk kata kerja pertama menjadi kata kerja bentuk kedua. Misalnya, I eat. Nah, eat-nya itu makan kata kerja. Nah, kita ubah ke kata kerja bentuk kedua. Sudah? Nah, subjek itu apa aja sih, Miss? Nah, subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu disebut dengan subjek ataupun pronoun ya, kata ganti orang. Nah, kalau ada kalimat positif, pasti ada kalimat negatif. Nah, kalimat negatifnya itu rumusnya subjek plus did plus not. Nah, kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, diikuti dengan object and plus adverb. Nah, adverb itu bisa adverb of place, bisa adverb of time ya, whatever for your use at the sentence, okay? Nah, untuk dalam kalimat negatif ingat harus ada penambahan kata did dan not. Setelah penggunaan ada penambahan kata did sama not, kata kerjanya bukan penggunaan kata kerja bentuk kedua lagi, tapi balik ke kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja verb 1 afirmatif. Oke. Nah, kemudian kalau interrogatif, negatif kan tetap pakai kata did tuh. Nah, kalau interrogatif kata did-nya itu diletakkan paling depan. Nah, kemudian diikuti dengan subjeknya dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, diikuti objek dan adverb-nya. Dan jangan lupa kalau membuat kalimat interrogatif selalu disertai dengan question text ya, kata tanya atau simbol tanya. Oke. Nah, kemudian jadi ingat kalau simple past tense dalam penggunaan kata negatif dan interrogatif, kata kerjanya balik ke kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua hanya digunakan untuk kalimat positif dalam bentuk rumus verbal. Oke. Nah, kemudian di dalam bentuk rumus yang bentuk untuk kalimat nominal yang untuk penggunaan kata noun ataupun adjektif, subjek plus to be. Nah, to be-nya itu dalam simple past tense itu was dan were. Nah, diikuti dengan objeknya. Objeknya ini maksudnya misalnya noun ataupun adjektif, kemudian adverb-nya lagi. Nah, ingat ya, kalau rumus dalam bentuk nominal, dalam bentuk past tense, to be-nya was dan were. Oke. Nah, untuk kalimat negatif tetap pakai subjek, diikuti to be, to be-nya tetap was sama were, kemudian diikuti dengan kata not dan plus objeknya apa yang mau kita jelaskan. Nah, kemudian ditambahkan dengan adverb-nya, adverb of time or place, whatever. Oke. Nah, kemudian kalau dalam bentuk interrogatifnya, to be-nya diletakkan paling depan. Nah, kalau dalam kalimat verbal tadi kan
did tuh interrogatifnya. Nah, kalau dalam nominal to be-nya. Nah, jadi dari dasar penggunaannya apa gitu yang mau kita pakai, to be-nya was atau were. Kemudian diikuti dengan subjeknya, diikuti dengan object or complement-nya, dan diikuti dengan adverb-nya. Dan jangan lupa untuk menggunakan dan meletakkan question tag, simbol tanda tanya untuk setiap kalimat interrogatif. Oke, setelah tahu rumus dari simple past tense baik dalam kalimat positif, negatif, interrogatif, dan dalam bentuk verbal maupun nominal. Nah, ini kasih example of simple past tense ya. Contoh dari kalimat simple past tense-nya. Oke, perhatikan yang pertama. I like the food your mother prepare. Nah, kalimat yang pertama contohnya, saya menyukai masakan yang ibu kamu siapkan. Kata kerja bentuk keduanya di sini kita lihat like ya, subjeknya I like the food. Nah, food itu sebagai objeknya ya. Kemudian contoh kalimat yang kedua tuh, she booked a new dress this weekend for the party. She sebagai subjek, book sebagai verb to. Nah, kemudian ada objeknya a new dress this weekend for the party. Jadi ingat, book itu kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk pertamanya itu buy, membeli. Dia membeli pakaian baru minggu ini untuk pesta. Nah, jadi untuk kalimat positifnya itu kata kerjanya kita ubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Oke. Nah, kalau di kalimat negatif ya, tadi kalau subjek plus did plus not plus object ya, ataupun plus subject plus did plus not plus verb 1. Lihat contohnya. I did not like the food your mother prepared. I did not. Did itu sebagai penanda bahwasannya itu kalimat negatif dalam simple past tense. Nah, like-nya itu kita ubah ke dalam bentuk kata kerja bentuk pertama karena dia bentuk kalimat negatif. Nah, untuk contoh yang kalimat kedua, she didn't buy a new dress this weekend for the party. Dia tidak akan membeli ataupun dia tidak membeli pakaian baru minggu ini untuk pesta. Nah, kalau kalimat positifnya tadi kan book. Nah, kalau dalam negatifnya itu booknya kita ubah menjadi kalimat kata kerja bentuk pertama, yaitu buy, membeli. Nah, kalau interrogatifnya gimana, Miss? Katanya gitu kan. Kita tinggal ganti aja posisinya. Sebelum subjek dipakai, kita letakkan dulu did-nya. Did-nya di depan, kemudiannya subjek I-nya, misalnya di kalimat positifnya penggunaan I, berarti kalimat interrogatifnya kita gunakan subjek you. Did you like the food your mother prepared? Okay. Apakah kamu menyukai makanan yang disiapkan ibuku? Atau gitu ya kan. Nah, kemudian kalau contoh yang keduanya, did he buy a new dress this weekend for the party? Ataupun bisa did she buy, ini biasanya kalau did bukan did he ya, tapi did she ya, karena kalimat positifnya menggunakan she. Jadi did she buy a new dress this weekend for the party? Question text. Nah, jadi apakah dia membeli baju baru minggu ini untuk pesta? Tanda tanya. Nah, itu untuk kalimat interrogatif. Jadi example sih. Oke, nah tadi itu udah contoh kalimat simple past tense dalam bentuk verbal. Nah, sekarang contoh dalam bentuk kalimat nominal. Nah, positif, negatif, interrogatif ya. Tadi juga udah dikasih Miss penjelasan tentang rumusnya. Nah, rumus tuh kalimat positif dalam bentuk nominal tuh subjek, ada to be, was sama were, kemudian complementnya. Nah, jadi contohnya tuh he was an athlete. Dia seorang atlet. Ataupun we were here yesterday. Kami di sini kemarin. Nah, jadi dia tuh tidak ada penggunaan kata kerja ya, tapi penggunaan noun, kemudian atau adjective ya. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya tetap menggunakan subjek, was, were. Nah, kemudian ada penggunaan kata not, kemudian complement. Example,
I was not ready for that. Saya tidak siap untuk itu. You were not sick. Kamu tidak sakit, katanya. Pokoknya ingat, kalimat negatif dalam bentuk kalimat nominal itu tak menggunakan kata not, tetapi ada penambahan to be, was, dan were, dan tidak ada penggunaan kata kerja. Nah, untuk kalimat interrogatif, was sama were, to be-nya was sama were itu diletakkan di depan, ya, di depan kalimat. Kemudian ada diikuti subject dan complement, kemudian question text-nya. Example, was she wrong for being kind? Ya, apakah dia salah? Oke, kemudian were you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Nah, itu interrogatifnya. Jadi setelah ini nanti akan Miss kasih penjelasan penggunaan was sama were untuk subjek apa aja, oke? Oke, nah ada penggunaan pronoun untuk to be, was sama were. Jadi ingat, kalau simple past itu penggunaan to be, was sama were. Tapi kalian harus ingat subjek apa aja dalam penggunaan ataupun pasangan was sama were. Nah, ini dia Miss kasih sedikit penjelasan. Jadi untuk subjek I, he, she, it itu untuk penggunaan to be, was. Sedangkan untuk we, you, they itu untuk penggunaan to be, were. Jadi contohnya, I was at the store this morning. He was at the store this morning. She was at the store this morning. It was at the store this morning. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk penggunaan to be, was sama were itu untuk subjek apa saja, oke? We were, you were, and they were. We itu kami atau kita, you kamu, they mereka, oke? Nah, ini dia yang Miss maksud tadi, adverb of time in past tense. Jadi setiap keterangan waktu, setiap tenses itu berbeda. Nah, kalau simple past tense itu tadi kan tenses yang menjelaskan tentang peristiwa atau kegiatan yang di masa lalu tuh. Nah, jadi berarti keterangan waktunya, adverb of time-nya itu menyatakan yang lalu-lalu ya. This morning, yesterday, this afternoon, last week, today, last month, last night, ya, just now, baru aja gitu. 3 days ago, 2 months ago, 2 bulan yang lalu, yes year, ya. Jadi ini beberapa adverb of time in past tense ya yang akan dijabarkan, apapun yang sudah dijabarkan di video kali ini. Jadi kalian harus ingat ya, Miss emang harus pakai adverb of time ya dalam simple past tense. Ya mesti sih, cuma untuk melengkapi tentang keterangannya aja boleh ditambahin ataupun diganti dengan adverb of place, boleh. Yang penting kalau kalimat udah menggunakan kata kerja bentuk kedua ya, pasti itu kalimat simple past tense gitu ya. Apalagi ditambahi dengan posisi adverb of time-nya. Oke. Miss harap kalian yang di rumah bisa paham ya tentang gramatikal, khususnya di tensi simple past tense dalam penjelasan video Miss kali ini. Untuk lebih paham lagi bisa dicatat ya tentang fokus ke simple past tense ya, dari definitionnya, kemudian rumusnya, contoh kalimatnya, dan penggunaan to be, was sama were-nya ya, bisa disalin di buku catatan. Dan don't forget to stay tuned and Miss harap jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar kalian bisa saling berbagi ilmu dalam video pembelajaran Miss kali ini. Okay, thank you and see you. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Have a nice day.